Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Ya, bersyukur pada hari ini kembali kita boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, tema saya pada kesempatan ini adalah kita merenungkan bersama-sama what a wonderful night. Ya, betapa besarnya, betapa ajaibnya malam di mana Tuhan kita dilahirkan. Saudara, mari kita akan bersama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Ya, saya percaya bagian firman Tuhan ini tentunya kita sudah sangat-sangat akrab. Tapi seperti yang selalu kita lihat ya, bagian firman Tuhan seakrab apapun kita dengannya, selalu ada hal-hal yang ternyata ya perlu untuk terus dan terus mengingatkan kita. Ya, Lukas pasal yang kedua, ya Injil Lukas pasal yang kedua, ya kita akan melihat dari ayatnya yang pertama, ya Lukas pasal kedua ayat yang pertama. Kemudian Lukas pasal kedua ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas pasal kedua ayat yang pertama, ya kemudian Lukas pasal kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-14. Jika sudah menemukan, saya akan membacakan bagi setiap kita, mari kita boleh memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Demikianlah firman Tuhan, Lukas pasal kedua ayat yang pertama. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya ingin kita bersama-sama membacakan ayat 11 dan ayat yang ke-12. Lukas pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Mari kita sekali lagi masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami boleh beribadah. Dan biarlah ya Tuhan, sebelum kami menyongsong perayaan Natal, kami sekali lagi juga boleh diingatkan akan betapa ajaibnya malam itu ya Tuhan. Sehingga bukan cuma sekedar menyongsong, tapi kami sungguh-sungguh juga tahu seperti apakah kami harus meresponi ya Tuhan, Allah yang sudah boleh turun ke dalam dunia pada waktu hari Natal. Pakailah hamba-Mu yang sangat terbatas ini, nyatakanlah kiranya kebenaran Tuhan kepada setiap kami, mampukan kami untuk kami boleh mengerti, mampukan kami ya Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh mengamini dan mensyukuri. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ya jemaat kasih oleh Tuhan, mengapa ya malam Natal itu sungguh-sungguh merupakan suatu malam yang ajaib. Dan betul-betul kita bisa mengatakan tidak pernah ada malam seperti malam Natal. Dan sejak malam Natal itu ada sampai sekarang, belum pernah ada lagi suatu malam itu seperti malam Natal. Dan apa yang membuat malam Natal itu begitu wonderful, begitu ajaib, karena di malam itu ya kita melihat seorang anak yang lahir dengan kemuliaan yang sedemikian besar. Ya sekaligus kita melihat seorang anak yang lahir di dalam kesederhanaan. Bahkan kalau saya boleh mengatakan di dalam kehinaan yang sedemikian besar. Ya belum pernah ada anak yang dilahirkan dengan sehina seperti Kristus pada waktu dilahirkan. Mau semiskin apapun seorang anak itu dilahirkan, ya kita belum pernah mendengar anak yang lahir di dalam kandang, anak yang kemudian lahir itu diletakkan di dalam palungan. Tapi di sisi yang lain kita juga belum pernah mendengar ya, ada anak itu lahir, kemudian ada malaikat itu muncul, kemudian sejumlah besar bala tentara surga itu menyanyi. Tidak pernah ada loh.
Ya, sehingga tidak pernah ada kelahiran yang sehina seperti kelahiran Kristus, tetapi juga tidak pernah ada kelahiran yang semulia seperti kelahiran Kristus. Tetapi kalau saya boleh tanya ya kepada setiap saudara, tentunya saudara pasti mengamini dan sudah tahu ya, bagian yang tadi kita bacakan. Ada yang belum tahu, rasanya mustahil. Ya, dan tentunya kita sudah tahu di dalam cerita tadi ya, kita menemukan malaikat, ya kita menemukan gembala, ya kita menemukan sejumlah besar tentara surga, kita menemukan Yusuf, Maria, ya di dalam kandang gitu ya, dengan Yesus diletakkan di dalam palungan. Tapi kalau saya boleh bertanya ya, manakah ya selama ini ketika saudara merenungkan mengenai cerita ini yang lebih menggerakkan saudara? Saudara apakah lebih tergerak dengan kemuliaannya atau saudara lebih tergerak dengan kesederhanaannya? Mana ya yang lebih menyentuh saudara? Luar biasa ini. Tuhanku pada waktu lahir ada malaikat nyanyi loh. Atau waduh Tuhanku pada waktu lahir kok mau ya lahir di kandang. Kok mau ya lahir di palungan? Yang mana ya? Yang mana yang lebih menyentuh saudara? Ya, apakah Tuhanku pada waktu lahir ada malaikat? Atau Tuhanku pada waktu lahir yang diberitahu pertama itu gembala. Ya, gembala itu adalah orang yang miskin. Dan gembala yang berjaga pada waktu malam itu double miskin. Ya, karena itu berarti siang mereka sudah bekerja, tetapi karena tidak cukup, itu kenapa malamnya mereka harus double shift ya. Mereka harus ambil lagi pekerjaan untuk menggembalakan domba. Saudara lebih tergerak yang mana ya? Yang pertama atau yang kedua? Oleh kemuliaan atau oleh kesederhanaan? Yang mana? Hah? Yang pertama atau kedua? Siapa yang tergerak oleh yang pertama? Gak ada ya. Siapa yang tergerak oleh yang kedua? Wah, semua ini ya. Jemaat GRI Sunter ini memang sehati, sepikir gitu ya. Ya saudara menarik ya, dan saya percaya kalau saya tanyakan ini, ya di luar MRI Sunter, bahkan di luar GRII saudara, kira-kira saudara bisa menebak enggak? Jawabannya apakah akan berbeda dengan jawaban saudara atau akankah sama? Ya, saya percaya saudara bisa menebak ya. Kalau saya tanya ini mau kemarin saya baru tanya juga itu di Pondok Indah gitu ya, di Natal Profesional Muda gitu ya, jawabannya sama. Dan kalau saya tanya juga gitu ya di berbagai kesempatan yang lain misalnya, jawabannya akan sama. Ini menarik ya, kita lebih tertarik kepada kesederhanaan ya ketimbang tertarik kepada kemuliaan. Ya tentunya kalau saya boleh mengatakan apakah itu salah Pak? Ketika kami tergerak, ya Tuhan kok mau ya lahir di kandang. Ya Tuhan ketika dia lahir, kenapa ya yang diberitahukan adalah orang yang miskin? Ya tentunya itu tidak salah saudara, tetapi izinkan saya mengatakan sesungguhnya ya kita baru benar-benar bisa. Ya kita baru benar-benar bisa menyadari betapa besarnya, betapa luar biasanya Tuhan yang lahir pada hari Natal. Jikalau bukan saja kita menyadari Tuhan itu kok mau ya lahir di tempat yang sedemikian hina, tetapi juga kita menyadari siapa Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa mulianya Tuhan, sehingga heran ya kok Tuhan yang sebesar itu, semulia itu kok dia mau lahir itu di kandang. Ya sehingga menyadari kesederhanaan Natal itu baik. Tetapi menyadari keajaiban Natal, kemuliaan Natal, saudara kalau saya boleh mengatakan itu sama pentingnya. Dan hari ini kalau saya boleh mengatakan sama sulitnya. Ya, lebih sulit menyadari kemuliaan Natal ketimbang menyadari kesederhanaan Natal. Ya, siapa yang tidak tahu berita apa yang paling viral minggu terakhir ini? Gitu ya. Saya percaya semua kita tahu ya apa berita yang paling viral beberapa hari terakhir ini ya. Ada nggak yang menyadari kemiripannya dengan berita yang viral sebelumnya? Mungkin kira-kira 2-3 minggu yang lalu itu. Ya, ada yang masih ingat berita yang viral sekali 2-3 minggu yang lalu? Atau sudah lupa karena tenggelam dengan berita yang viral pada minggu ini? Gitu ya. Saudara memperhatikan nggak? Saudara yang ingat ya, saudara akan melihat dua kesamaan ya.
bagaimana ternyata netizen gitu ya. Dan yang menarik ya, ternyata bukan cuma netizen Indonesia. Begitu sampai ada klub sepak bola di Inggris, sampai Perdana Menteri Malaysia juga ikut meresponi gitu ya. Kita sangat tidak terima ya ketika ada orang kecil. Ya, ada orang kecil kemudian dihina ya. Waduh, kita itu bereaksi dengan sangat-sangat serius sekali. Ya demikian juga sama ya, ketika ada seorang anak disuruh menggonggong gitu ya. Waduh, kita juga sangat merasa tidak terima. Lihat persamaan ya antara peristiwa yang viral minggu ini dengan peristiwa yang viral sekian minggu yang lalu sama ya. Ketika ada yang kecil kemudian ditindas gitu ya oleh yang besar gitu ya. Wah, kita merasa harus bersama-sama solider untuk membela mereka. Saudara, ini zaman di mana kita hidup. Sehingga melihat ada kaitannya enggak ya? Dengan kenapa ya hari ini kita lebih gampang ya untuk waduh puji Tuhan ya. Tuhan mau lahir di kandang. Puji Tuhan ya, ketika Tuhan itu lahir ya, yang diberitahukan itu adalah orang miskin. Saudara lihat gak ada kesamaan? Ya sekaligus saudara juga lihat gak ada kesamaan? Kenapa kita sulit kemudian sungguh-sungguh mengagumi, ya sungguh-sungguh merasa luar biasa ketika ada malaikat kemudian hadir. Ketika bala tentara surga itu menyanyi, ketika Yesus lahir dari anak perawan Maria. Begitu ya. Kenapa hari ini kalau kita tidak sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan, kita akan cenderung menganggapnya biasa. Gitu ya, ya biasalah. Ada malaikat nyanyi, ya biasalah. Begitu ya, bahkan biasalah Yesus lahir dari anak darah. Padahal saudara tidak. Sehingga izinkan khusus pada hari ini ya, pada waktu kita akan merenungkan mengenai Natal, saya ingin mengajak saudara melihat sisi satunya. Ya, selama ini mungkin saudara sudah sangat sering mendengarkan sisi sederhana daripada malam Natal, tetapi saya percaya untuk kita bisa sungguh-sungguh mengagumi kesederhanaan Natal, saudara perlu juga mengagumi kemuliaan Natal itu seperti apa. Betapa istimewanya. Ya, betapa istimewanya bayi yang lahir pada malam Natal. Ya, ketika kita membaca bagian Lukas tadi, Lukas menunjukkan dua hal. Ya, dua hal yang menunjukkan betapa mulianya, ya, betapa besarnya itu malam Natal. Yang pertama itu adalah bagaimana kelahiran Yesus itu memerlukan suatu persiapan. Dan persiapan yang bukan sembarang persiapan. Karena satu-satunya orang yang bisa mempersiapkan kelahiran Yesus. Yang membuat Yesus kemudian bisa lahir dan harus lahir di Betlehem. Itu tidak lain tidak bukan adalah salah seorang kaisar terbesar di sepanjang sejarah manusia. Yang memerintah di salah satu kekaisaran terbesar di sepanjang sejarah manusia. Siapakah kaisar itu? Saudara, jawabannya bukan Herodes. Ya, jawabannya itu seperti tadi yang saudara baca, tidak lain, tidak bukan adalah Kaisar Augustus itu sendiri. Yang seringkali kalau saya boleh mengatakan di dalam kekristenan, begitu ya, di dalam gereja, seringkali kalah terkenal dibandingkan Herodes. Amin. Siapa di sini yang pada waktu drama Natal ada yang pernah jadi Herodes? Ada? Mungkin ada ya. Begitu ya, di antara saudara dulu pada waktu pemuda atau remaja ya, pernah pada waktu ikut main drama Natal jadi Herodes. Saya dulu kalau nggak salah pernah jadi Yusuf gitu ya. Ya tapi teman saya pastinya ada yang pernah jadi Herodes. Ada yang pada waktu drama Natal pernah jadi Kaisar Augustus. Kalau yang ini kalau ada boleh angkat tangan deh, karena ini perkecualian sungguh ini. Ada yang pada waktu drama Natal pernah jadi Kaisar Augustus? Bahkan bukan cuma tidak ada ya, saudara hampir tidak pernah ya, drama Natal itu Kaisar Augustusnya muncul. Andai kata muncul pun ya, seringkali hanya di dalam kalimat latar kan. Pada zaman Kaisar Augustus, diadakanlah survei, begitu ya seluruh dunia, maka Yusuf dan Maria, kemudian dari Galilea ke Yudea, yang muncul Yusuf dan Marianya, begitu ya, dengan hamil yang besar. Nah itu. Ya, sehingga yang baru muncul Yusuf dan Marianya, Augustusnya jarang. Ya saya betul, ya enggak tahu ya berapa kali saya melihat bahkan mungkin ikut drama Natal sejak saya itu kecil, belum pernah loh. Ya saya ketemu Augustusnya muncul, begitu ya, sungguh-sungguh ada orang berperan menjadi Augustus, jarang sekali.
Ya padahal saudara harus menyadari Herodes itu raja wilayah. Gitu ya. Herodes itu cuma raja wilayah. Ya, the true Caesar, ya kaisar yang sejati pada waktu Yesus lahir itu adalah Kaisar Augustus. Dan saudara yang belum tahu ya, saudara perlu tahu betul-betul sah. Kalau tadi saya mengatakan Augustus itu adalah salah satu kaisar terbesar di sepanjang sejarah manusia. Yang memerintah salah satu kekaisaran terbesar di sepanjang sejarah manusia. Ya, sehingga saudara Roma itu pada waktu abad pertama ya, sejauh yang kita tahu dari data arkeologi ya, itu ada 1 juta penduduk. Dan setelah Roma itu runtuh, kota berikutnya yang bisa diisi oleh 1 juta, kalau sekarang sih sudah banyak ya, Jakarta juga lebih dari 1 juta. Tetapi setelah Roma itu jatuh, kota pertama ya yang bisa 1 juta penduduk itu adalah London abad 19. London, ya ibu kota Inggris, abad ke-19. Ya, sehingga setelah Roma itu runtuh, kota dengan skala yang sama, begitu ya, itu baru muncul hampir 19 abad kemudian. Dan saudara jangan pikir ya, kalau saudara pernah mendengar pepatah ya, Rome is not built in a one day, gitu ya. Kota Roma tidak dibangun di dalam waktu setahun, itu benar. Ya karena ada tulisan mengatakan bahkan ketika Augustus itu naik tahta, kota Roma itu baru dikenal sebagai kota bata. Baru setelah Augustus naik tahta, dia berhasil membuat Roma ya dari kota bata menjadi kota marmer. Ya, sehingga pada waktu itu ada omongan ya, oh Augustus dia yang mengubah Roma dari kota bata menjadi kota marmer. Ya, sehingga hari ini menjadi suatu bahkan suatu puisi ya, Rome is not built in a one day. Sehingga ini adalah seorang kaisar yang besar dan di zamannya ya dia betul-betul bisa memastikan itu keamanan. Ya, sehingga Pax Romana, kedamaian di seluruh Roma itu betul-betul terwujud pertama kalinya itu pada waktu Kaisar Augustus. Ya, sehingga di zaman Augustus ya bahkan dikatakan ya perompak bajak laut itu sangat sulit ditemukan. Hari ini ya kira-kira kalau saudara masih mau ketemu bajak laut masih bisa enggak? Mesti kemana? Ya, siapa di sini yang suka One Piece ada? Gitu ya, kalau mau ketemu bajak laut yang sesungguhnya gitu ya, kira-kira mesti kemana saudara? Ada nggak? Mesti kemana? Somalia. Gitu ya, jadi hari ini kalau saudara pergi ke daerah Somalia ya, saudara bisa ketemu dengan Lutfi dan kawan-kawannya gitu ya, dalam bentuk yang asli. Tapi pada zaman Augustus, ya dengan teknologi yang jelas jauh lebih sederhana gitu ya dibandingkan sekarang, sulit ditemukan itu bajak laut. Sehingga menarik ya, sama ya, Paulus mengatakan apa? Saya itu 5 kali dicambuk 40 kurang 1. 3 kali kapal karam. Ya Paulus itu pernah 3 kali kapal karam. Pada waktu itu ya perbandingannya hampir seperti pesawat itu jatuh, masih berani naik kapal, luar biasa ini Paulus. Gitu ya, 3 kali kapal karam, 5 kali dicambuk. Paulus berapa kali ketemu sama perompak? Ya, Paulus berapa kali kapalnya itu dibajak? Tidak pernah loh. Ya, jadi 3 kali kapal karam kena badai, tetapi tidak pernah ya kita membaca saya 2 kali naik kapal kemudian jatuh ke tangan bajak laut. Tidak pernah itu. Ya, karena Augustus itu berhasil untuk membuat keamanan yang sedemikian rupa, Pax Romana ya, kedamaian di seluruh Roma, ya sehingga bajak laut sangat sulit untuk beroperasi pada masa itu. Ya, sehingga orang Roma ya sangat bangga dengan apa? Ya mereka mengatakan Roma ada itu untuk memberikan penataan. Ya Roma ada untuk memberikan keteraturan di tengah-tengah dunia ini. Ya sehingga kalau sampai hari ini ya di Indonesia ya, kita melihat ada 3 kuasa kan, eksekutif, legislatif, yudikatif. Betul-betul kalau mau dikatakan siapa kerajaan mana yang pertama kali dalam skala kerajaan bisa mempraktekkan ketiga hal itu, Roma. Ya sehingga ada mengatakan apa, Augustus itu heran ya dengan Alexander Agung. Alexander Agung kita mungkin lebih kenal ya, karena dia adalah penakluk.
Ya, tetapi Augustus mengatakan, heran ya, Alexander Agung itu menaklukkan satu kota, kemudian menaklukkan kota yang lain, menaklukkan kota yang lain. Kenapa kok tidak terpikir menata? Ya, sehingga memang luar biasa sih penakluk. Ya, sehingga hari ini kita mungkin lebih akrab dengan Alexander Agung ketimbang akrab dengan Augustinus. Karena memang Alexander Agung itu adalah seorang penakluk. Tapi Agustus pernah mengatakan, ngapain gitu ya, menaklukkan, tetapi kenapa kok tidak ditata? Ya, sehingga sejarah mencatat ya, begitu kemudian Alexander Agung mati, kerajaannya terpecah menjadi 4. Sehingga Agustus terkenal sebagai seorang penata yang sangat-sangat baik. Ya, sehingga itu kenapa saudara, dia mengadakan sensus. Dan sejauh yang kita tahu ya di dalam sejarah ya, orang pertama yang berhasil mengadakan sensus dengan skala seperti yang kita baca di dalam Lukas pasal kedua ayat yang pertama tadi. Orang pertama yang berhasil mengadakan sensus seluas itu adalah Kaisar Augustus. Ya, dia adalah kaisar pertama. Ya, diperlukan kaisar sebesar itu ya untuk membuat Yusuf dan Maria yang bukan orang Roma kan, ya Yusuf dan Maria yang adalah orang Israel, kok ya mau-maunya ya, hamil tua, ya dari Galilea, kemudian pergi ke Yudea, kenapa kok mau nurut? Ya karena yang memerintahkan adalah Kaisar Augustus. Ya sebelum Agustus ya, kita belum menemukan cerita atau berita mengenai kaisar yang berhasil mengadakan survei atau mengadakan sensus sebesar semasif seperti yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Karena pada waktu itu ya, mengadakan sensus itu tidak seperti sekarang, dulu tidak ada quick count. Ya masih ingat ya pemilu sebelum dan sesudah quick count, ya bahkan sensus ya sebelum dan sesudah quick count beda sekali. Ya, sehingga ada catatan ya pada zaman itu ya mengadakan sensus itu tahunan, bahkan bisa berpuluh-puluh tahun. Ya, sehingga saudara di sini kita melihat ya, untuk Yesus lahir di Bethlehem, ya diperlukan persiapan yang hanya bisa dikerjakan oleh seorang kaisar yang sedemikian besar. Dan yang luar biasa ya, kaisar yang sedemikian besar itu sebetulnya melayani siapa? Ya, melayani siapa? Ya, sehingga Yesus boleh lahir di kandang. Ya, Yesus boleh lahir itu ditaruh di palungan, tetapi Yesus harus lahir di Bethlehem. Tidak bisa tidak. Ini yang kita perlu sadari. Ya, seringkali yang menggerakkan kita kan, begitu ya, waduh Tuhan kok mau lahir di kandang, dia kok mau lahir di tempat yang begitu hina. Amin, betul. Tapi jangan salah. Tuhan yang silakan, saya mau lahir di tempat paling sederhana juga enggak apa-apa. Saya mau lahir di kandang juga enggak apa-apa. Tetapi enggak bisa ya, saya mau lahir di Bethlehem. Dan kalau perlu untuk itu, bagaimana seorang kaisar terbesar di sepanjang sejarah umat manusia harus mengadakan salah satu sensus yang terbesar pada waktu itu. Untuk apa? Untuk membawa Yusuf dari Galilea itu ke Yudea. Sehingga dari sini ya kita melihat sesuatu sifat kekristenan yang sangat unik. Gitu ya. Di satu sisi saudara, sadar atau tidak sadar ya, kekristenan adalah salah satu iman yang paling merdeka. Ya, salah satu iman yang paling memberikan kemerdekaan begitu ya di seluruh dunia itu. Kita mungkin tidak sadar ya. Tapi kalau saya boleh membahasakan dalam bahasa yang lain ya. Saudara, ada enggak ya agama itu ya yang lebih murah meriah dibandingkan agama Kristen? Saudara pada waktu mau menikah di gereja ada tarifnya enggak? Ada enggak? Ya, mau diberkati oleh saudara bahkan ke potong rambut ada ditanya loh. Ya bebas atau mau tukang potong rambut tertentu? Begitu ya, yang artinya kalau saudara mau tukang rambut tertentu bayar lebih ya. Di gereja pernah enggak? Mau diberkati oleh pendeta atau vikaris? Gitu ya. Mau yang datang berapa atau bagaimana? Tidak ada. Ya, sehingga saudara mau orang yang paling kaya, gitu ya. Saudara mau orang yang paling sederhana, tidak ada tarif. Betul ya?
Saya kemarin mendengar ada yang menjadi kontroversi seminggu terakhir ya. Itu tarifnya 75 juta loh kalau saudara mau undang Dian. Gitu ya. Saudara kalau mau diberkati oleh pendeta Harley karena saudara jemaat Sunter, tarifnya berapa ya? Ya enggak ada. Begitu ya. Ya bahkan kalau saudara suami kita atau istri atau orang tua kita meninggal, minta kebaktian penghiburan, apa ada tarifnya? Mau pakai kebaktian penghiburan atau cuman kebaktian tutup peti? Gitu ya, tarifnya berapa? Tidak ada. Ya saudara betulan ini ya, saudara mau dibaptis juga begitu ya, tidak ada. Ya, sehingga kadang-kadang ya yang buat saya susah, orang Kristen yang diikat oleh tradisi. Nah kemudian ya sehingga waduh tidak bisa, menurut tradisi saya ya, kalau nikah itu mesti begini, mesti undang ini, itu. Bahkan kalau orang tua saya meninggal gitu ya, mesti kebaktiannya seperti ini. Kalau enggak saya kemudian malu, itu tradisi. Dan seringkali tradisi itu mengikat, mau saudara kaya, mau saudara miskin, kalau saudara mau nikah tanpa malu, ya begini. Ya kalau saudara mau dianggap berbakti kepada orang tua saudara mati, saudara mesti mengadakan seperti ini. Satu siupan itu berapa mahal itu. Ya siupan itu mahal pakai sekali itu. Ya tapi kalau kamu mau dianggap anak berbakti begitu ya, ya harus. Loh saya enggak punya uang bagaimana? Ya utang. Itu namanya mengikat kekristenan. Tidak, ya kita bisa melayani orang yang paling kaya. Ya Pak Ben pernah sekali cerita kepada saya, ada salah seorang jemaat Geri yang sangat mampu ya. Ya ketika Pak Ben kemudian melayani di sana, orang mengatakan Pak Ben, tahu enggak, itu yang duduk di meja utama ya. Itu siapa itu? Wah konglomerat semua itu. Gitu ya. Kemudian itu botol yang dibuka di sana ya, mungkin satu botol itu bisa satu mobil itu. Ya dilayani, ya dilayani. Tetapi ketika ada pernikahan yang sederhana, saudara boleh percaya loh, Tuhan tidak kemudian enggan hadir. Ya Tuhan tidak kemudian menolak hadir karena kita itu sederhana. Tidak, ini namanya kemerdekaan. Ya sehingga saudara mau kaya, saudara akan dilayani. Kebaktian pernikahan yang mewah dengan bunga yang asli semua, Tuhan hadir di sana. Ya kebaktian pernikahan yang sangat sederhana sehingga mungkin tidak ada bunga di sana begitu ya. Tuhan hadir dan sama-sama hadirnya. Puji Tuhan ya. Itu suatu kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tapi di sisi yang lain ya, iman Kristen itu juga mempunyai kekakuan yang sedemikian rupa. Gitu ya. Ya sehingga saudara harus sama-sama Kristen. Ya bahkan kalau di GRI ya, saudara harus sama-sama jemaat GRI. Gitu ya, kalau saudara mau dinikahkan dan sekali menikah, begitu ya, itu untuk selama-lamanya. Ya kecuali jika pasangannya meninggal atau kecuali karena perzinahan begitu ya, maka apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara tidak ada loh, agama lain yang mempunyai ketentuan seketat itu, silakan saudara cari. Lihat ya, di dalam iman Kristen ada kemerdekaan sedemikian rupa. Ya sekaligus juga ada satu keharusan yang sedemikian rupa. Sama ya, Yesus lahir di kandang, ya tidak apa-apa. Ya, kemudian ditaruh di dalam palungan, ya tidak apa-apa. Dibungkus dengan kain tilam. Ya kain tilam itu adalah kain kasar ya. Pada waktu itu namanya kain tilam, ya juga tidak apa-apa. Tetapi harus lahir di Bethlehem. Bahkan kalau perlu, ya seorang raja harus mengadakan sensus dan seluruh dunia, gitu ya, seluruh dunia itu harus pergi ke sana ke sini untuk mendaftarkan sensus. Luar biasa ya. Ternyata Natal itu merepotkan bukan hanya di abad 21 ya. Ya kita mungkin jarang untuk mendengar ya. Natal mulai dari sejak pertama itu merepotkan loh saudara. Gitu ya. Ya orang harus ikut sensus gitu ya. Raja harus menetapkan sensus karena Yesus harus lahir di Bethlehem. Dan bukan cuma itu ya. Apa yang membuat kelahiran Yesus luar biasa? Bukan hanya karena seorang raja itu harus kemudian mengeluarkan sensus supaya Yusuf dan Maria kemudian itu ke Bethlehem. Tetapi juga yang kedua ya. Saudara, siapa ya saudara pernah dengar lahir kemudian ada malaikat nyanyi? Ada? Gitu ya. Bahkan yang menarik ya,
Kalau di dalam kehidupan real ya pasti tidak ada ya, tidak usah pakai dipikir ya. Siapa kira-kira raja atau orang penting gitu ya, yang ketika lahir ada malaikat nyanyi. Ya sudah nggak usah pakai mikir pun kita tahu tidak ada. Tapi bahkan kalau saya boleh tanya ya, di dalam dongeng loh ini. Ya, ada nggak dongeng yang ketika seorang anak raja lahir, kemudian segenap bala tentara surga nyanyi. Ada nggak? Nah kalau dongeng mungkin boleh coba dipikir dulu ya. Ada nggak dongeng? Ya, yang ada seringkali kan kalau ada anak penting lahir, satu peri, nah, gitu ada ya dalam dongeng ya. Peri itu kemudian kasih tahu, oh anak ini akan lahir. Tapi ada nggak? Coba dipikir dulu ya di dalam dongeng ya. Yang ketika seorang anak itu lahir, malaikat tiba-tiba muncul, kemudian sejumlah besar bala tentara surga itu nyanyi. Dongeng apa? Kira-kira ada? Siapa di sini yang suka baca-baca cerita-cerita dongeng? Ada? Yang sampai sejumlah besar malaikat nyanyi di surga menyambut kelahiran seorang anak. Gitu ya. So, saya coba pikir-pikir gitu ya, enggak ketemu itu. Ya sehingga luar biasa enggak ya? Ya bagaimana Yesus lahir itu bukan cuman ya di dalam dunia nyata itu tidak ada yang menyamai. Ya bahkan di dalam dunia dongeng itu juga tidak ada yang menyamai. Ya itu luar biasa. Kan gitu ya. Ya tapi saudara seringkali ya hal ini jangan-jangan juga ya membuat kita kenapa ya kok kita itu jauh atau sulit ya kagum ya bahwa wah Yesus pada waktu lahir ya itu malaikat nyanyi loh. Bahkan sejumlah besar malaikat surga nyanyi. Coba pikirkan baik-baik. Harusnya saudara kagum kan? Betul ya? Bayangkan loh, di dalam dongeng pun tidak ada. Ya, bukan cuma dalam dunia nyata itu tidak ada. Dalam dongeng pun tidak ada ya. Orang lahir, anak lahir itu disambut semeriah itu. Harusnya kagum enggak? Enggak ya. Begitu ya. Ya sehingga kenapa ya? Hari ini kita kok kurang kagum. Harusnya kan kagum kan? Ya betul, harusnya itu kan menunjukkan Tuhan kita tidak ada duanya kan. Ya karena bahkan di dalam dongeng pun tidak ada seperti itu. Tetapi ya, jujur ngomong ya, saudara kok enggak kagum? Gitu ya. Kenapa kok kita tidak tersentuh, tidak tergerak, bahkan lebih tersentuh dengan yang kelahiran di kandang. Saudara coba pikirkan baik-baik, apakah jangan-jangan ya kita bukan cuma tidak kagum ya, kita mungkin agak malah merasa malu ketika menceritakan kepada orang lain. Ya, dalam satu pengertian ya. Ya, dalam satu pengertian ya. Sepertinya lebih menjual dalam tanda kutip kalau kita memberitakan Injil Tuhanku itu ya, mau lahir di kandang. Ketimbang Tuhanku itu ya, ketika lahir malaikat nyanyi loh. Amin. Ya, yang kedua ini susah ya. Amin ya. Ya susah untuk dijual. Ya karena selain daripada ngapain sih lahir aja perlu malaikat. Tapi juga yang seringkali tanpa sadar membuat kita malu akan Injil. Yaitu karena kita takut orang akan nanya, serius ya? Kamu percaya ya? Ada anak lahir malaikat nyanyi. Kamu itu orang abad keberapa? Begitu ya? Ya sehingga meskipun saya percaya, saudara percaya pada waktu Yesus itu lahir malaikat nyanyi. Tetapi kalau boleh saya mengatakan saya juga khawatir ya, saudara malu untuk menceritakan kepada orang lain karena kita tidak bisa jawab. Kalau orang lain itu nanya, serius kamu? Percaya? Ya, percaya ya. Kalau ada pada waktu bayi lahir, ada malaikat muncul, kemudian bala tentara sorga itu nyanyi, serius ya? Percaya ya? Beneran ada ya? Atau beneran bisa ya? Malaikat itu nyanyi pada waktu bayi itu lahir. Saudara kalau ditanya seperti itu ya, saudara jawab apa? Gitu ya. Tahu dari mana? Ya tahu dari mana ya? Betul pada waktu Yesus itu lahir, malaikat itu muncul dan sejumlah besar bala tentara sorga itu nyanyi. Itu betulan terjadi atau itu adalah bahkan dongengnya dongeng. Begitu ya, dongeng yang lebih berlebihan daripada dongeng. Yang mana yang betul? Dan kalau memang kita mengatakan pastinya itu sungguh-sungguh peristiwa terjadi Pak. Kalau orang nanya kepada kita, mosok, bener tak? Gitu ya, bayi lahir ada malaikat nyanyi. Buktinya apa? Kira-kira saudara bisa buktikan enggak? Ada yang bisa membuktikan? Begitu ya, kalau ada teman saudara yang saudara PI,
Ya, terus saudara mengatakan Tuhanku itu pada waktu lahir ya, sejumlah besar malaikat nyanyi, ya bisa dibayangkan kalau dia tidak ketawa aja dia berarti mungkin sudah sangat menghormati saudara begitu ya. Dan ketika dia ketawa gitu yang betul aja gitu. Saudara kira-kira akan jawab bagaimana? Ya, jadi pokoknya gitu ya, pokoknya saya percaya gitu ya. Loh masa bisa ada malaikat nyanyi pada waktu bayi lahir? Yes pokoknya. Betulkah kekristenan itu dibangun di atas dasar pokoknya gitu ya? Yes pokoknya saya percaya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan tidak. Tidak. Ya karena peristiwa Natal itu sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Betul-betul itu ada gembala datang ke sana. Betul-betul Yesus lahir itu di kandang. Betul-betul itu Kaisar Augustus mengeluarkan sensus. Ya demikian juga betul-betul malaikat itu nyanyi. Itu kenapa bisa loh. Bisa dibuktikan. Dan saya percaya sebentar lagi saudara akan mengatakan kalau mungkin saudara akan ketemu dengan orang yang saudara akan ketemu orang yang bertanya, saudara pun bisa menjelaskan. Karena cuma perlu 3 kata sebetulnya untuk menjelaskan. Ya hanya perlu 3 kata untuk menjelaskan kepada orang yang bertanya, masa gitu ya ada bayi lahir malaikat nyanyi, kamu itu dongeng atau apa? Jawabannya saudara, perhatikan sama-sama ya. Di ayat yang saya percaya semua kita tidak mungkin ada yang tidak tahu. Ya Lukas pasal kedua ayat yang ke-10. Saudara yang mau tahu ya, apa buktinya bahwa benar-benar pada waktu Yesus lahir itu cerita Lukas sungguh-sungguh terjadi. Bukan Lukas itu ngarang gitu ya. Ada di ayat yang ke-10. Saya bacakan lagi. Lalu kata malaikat itu kepada para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk siapa? Untuk seluruh bangsa. Kalau saudara benar-benar mengerti ayat ini ya, saudara hanya perlu 3 kata. Ya, itu kenapa tadi saya mengatakan semua saudara juga bisa lah, karena cuma pakai 3 kata kok. Ya, untuk menjawab orang-orang yang mengejek gitu ya. Mana ada orang Kristen itu dongengnya lebih daripada dongeng gitu ya. Percaya bahwa Tuhannya lahir malaikat nyanyi. Saya akan jawab cuma dengan 3 kata gitu ya. Kalau memang itu dongeng, permisi tanya ya. Kok bisa benar? 3 kata kan? Kok bisa benar? Loh maksudnya apa? Kok bisa benar? Malaikat itu mengatakan apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Permisi tanya, hari ini ya terbukti benar atau tidak? Terbukti benar atau tidak? Natal kesukaan besar bagi orang Yahudi sajakah? Hari ini terbukti benar atau tidak ya? Natal itu kesukaan besar bagi segala bangsa. Itu terbukti benar atau tidak? Saudara, faktanya ya, realitanya, kenyataannya itu terbukti benar. Amin ya. Ya hari ini saudara dan saya buktinya. Gitu ya. Saya pernah mendengar salah seorang teman cerita kepada saya ya pada waktu saya studi di Amerika. Dia dulunya tinggal di Eropa. Pada waktu Natal bosnya suruh dia ke Korea Utara. Waduh dia pikir ini garing sekali ya. Gitu ya Natal-Natal suruh ke Korea Utara. Gitu ya ada apa di Korea Utara gitu ya. Terus dia cerita kepada saya dia kaget. Korea Utara ya suasana Natal itu suasana Natal. Dia kaget. Ya, ternyata bukan cuma di Eropa ya, suasana Natal. Ya Korea Utara itu suasana Natal. Betul ya? Ya sehingga kemarin juga pada waktu kita Natal persekutuan wilayah di pusat, saya satu kelompok dengan Penatua Robin ya. Dan Pak Robin bilang sama pada waktu kan kita sharing group setelah firman gitu ya. Dia mengatakan pada waktu dia masih kecil, papanya belum Kristen. Tapi heran, setiap kali Natal ya, papanya itu bagi-bagi, beli apa, permen, beli apa, bagi-bagi kepada orang miskin. Herannya setiap Natal, padahal papanya bukan orang Kristen. Ya sehingga saudara, amin enggak kalau saya mengatakan satu-satunya hari raya ya, yang jikalau dilarang untuk diadakan, dan yang protes itu bukan hanya umat yang merayakan saja, itu Natal. Amin.
Ya kira-kira kalau Natal itu dilarang untuk dirayakan, betulkah hanya orang Kristen yang protes? Ya, atau mal-mal pada protes, pedagang-pedagang pada protes, begitu ya. Dan saudara tidak bisa mengatakan itu kepada hari raya yang lain. Loh. Pasti ya, setiap hari raya kalau dilarang, pemeluknya pasti protes, itu wajar. Tapi coba pikir ya, hari raya mana ya, ketika itu dilarang, yang protes bukan hanya pemeluknya saja. Saudara akan kesulitan untuk cari contoh yang kedua. Sehingga permisi tanya ya, kalau memang malaikat itu semua karangan, ini cuman dongeng. Tadi saya mengatakan, saya cuma tanya 3 kata. Kok bisa benar? Ya, kenapa hari ini benar-benar terjadi? Dan kalau saya bisa tambahkan dengan 4 kata lagi, begitu ya, kok bisa, 5 kata berarti ya, kok bisa tidak ada duanya? Ya, sehingga pertanyaan pertama 3 kata ya, kok bisa benar? Pertanyaan kedua cuma 5 kata, kok bisa tidak ada duanya? Jika tadi saya mengatakan, bisa sebutkan enggak contoh kedua? Contoh kedua, orang yang kelahirannya dirayakan semeriah Tuhan Yesus. Sebulan penuh, kadang-kadang enggak cukup. Ya sekarang tanggal 8 ya, saya sudah 4 kali merayakan Natal itu. Gitu ya, baru tanggal 8. Ya saya nggak tahu saudara, apalagi yang ikut Christmas Carol ya. Wah berapa kali ya sudah nyanyi Silent Night, berapa kali sudah memadamkan lampu, menyalakan lilin. Saudara permisi tanya ya, kita yang menganggap ini biasa, oke kalau biasa kan mestinya gampang diulang. Ya kan? Namanya biasa kan. Kenapa saudara kalau kehilangan air ini kok saudara tidak merasa kesusahan bagaimana? Ya ini biasa lah, ini hilang saya juga bisa beli lagi. Itu namanya biasa kan? Sehingga saudara merasa itu biasa, ya sederhana, kasih tahu saya, contoh keduanya siapa? Ya siapa contoh kedua? Di sepanjang sejarah umat manusia, mulai Adam sampai sekarang. Ya, yang kelahirannya dirayakan 1 bulan penuh, menjadi kesukaan besar ya untuk seluruh bangsa. Ada enggak? Saudara sekali lagi ya, iman Kristen bukan iman pokoknya ya. Faktanya, realitanya, begitu ya, kenyataannya tidak ada. Sampai hari ini the one and only, ya satu-satunya dan tidak ada duanya, yang kelahirannya mendatangkan kesukaan yang sebesar itu untuk umat manusia sebanyak itu, Yesus. Yesus. Ya sehingga saudara, itu cuma karangan. Ya betulkah malaikat nyanyi itu cuma dongeng? Dongeng kok bisa benar ya? Dongeng kok bisa sebenar itu? Ya sehingga saudara puji Tuhan ya. Tidak ada loh anak yang lahir ya. Perlu seorang raja itu mengadakan sensus. Ya juga tidak ada loh anak yang lahir itu ya. Perlu malaikat kemudian menyambut. Dan yang luar biasa bahkan di dalam dongeng ya tidak ada loh. Ya tidak ada anak yang lahir kemudian disambut dengan semeriah itu. Dan herannya bukan dongeng karena terbukti di dalam sejarah bahkan 2000 tahun setelah kelahirannya tetap menjadi kesukaan besar dan tetap menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Padahal ya pada waktu Injil Lukas ditulis, Injil sudah sampai ke Indonesia. Ya belum. Ya Lukas ditulis kita percaya sekitar tahun 60-70-an. Ya Injil sudah sampai ke Sunter, ya belum. Kok bisa tahu Lukas? Ya kok bisa tahu Lukas? Kalau ini dia ngarang ya, kok bisa tahu dia kalau kemudian Yesus itu akan menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa? Enggak, ya, semakin dipikir, bukan semakin pokok loh ya, semakin dipikir ya, saudara akan melihat semakin aneh yang mengatakan ini merupakan cerita dongeng. Ya, ini merupakan cerita yang sungguh-sungguh terjadi. Yang berarti menunjukkan ya, Yesus kelahirannya ternyata tidak hanya sesederhana yang kita tahu, tetapi juga semulia yang mungkin seringkali kita tidak pernah renungkan bersama-sama. Sehingga pertanyaannya ya, siapa ini orang ini? Ya ada apa ya? Begitu ya, ada apa ya? Kok pada waktu lahir aja mesti merepotkan seluruh dunia? Ya ada apa ini? Pada waktu lahir ya, mesti membuat seorang raja terbesar itu mengadakan sensus. Siapa ini ya pada waktu lahir ya, malaikat mesti muncul. Tidak cukup hanya 1 malaikat,
begitu banyak malaikat di langit itu mesti kemudian menyanyi, orang ini siapa? Dan Lukas menjawab di dalam ayat yang tadi saya minta saudara baca bersama-sama. Kalau kamu mau tahu, atau kalau kamu merasa berlebihan ya, berlebihan ini Yesus pada waktu lahir mesti sedemikian rupa seperti mungkin hari ini ya, berlebihan ya, pada waktu Natal kok saya mesti dorong orang bawa ke arena, ngapain saya mesti repot-repot seperti itu. Ya kalau ada di antara kita yang merasa Natal kok terlalu merepotkan, saudara Lukas menjawab di ayat yang tadi saudara dan saya baca bersama-sama. Siapa Yesus sehingga dia merasa berhak merepotkan sedemikian orang, sedemikian banyak. Hanya karena dia lahir ke tengah-tengah dunia ini. Lukas mengatakan karena dialah Kristus, dialah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya, itu yang Lukas katakan di dalam ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab, satu-satunya ayat di mana 3 sebutan ini muncul bersama-sama. Ya, dialah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan yang harus lahir di kota Daud. Ya, sehingga saudara, apa bedanya ya antara juru selamat, Kristus, Tuhan? Bahkan kalau andai kata saudara bisa membaca terjemahan Inggrisnya, saudara akan menemukan 3 kata, Savior, ya, Messiah, Lord. Ya, sehingga Savior, Messiah, Lord. LAI menerjemahkan tetap sebagai Kristus ya. Ya, padahal sebetulnya terjemahan yang mungkin bisa dikatakan lebih konsisten harusnya diterjemahkan dialah Kristus, dialah juru selamat, Mesias, Tuhan. Apa bedanya juru selamat dengan Mesias? Sehingga mungkin saya menduga kenapa kok LAI kemudian tetap menerjemahkan sebagai Kristus. Sehingga seolah-olah juru selamat itu jabatan. Tuhan itu dia Tuhan, jabatan. Kristus seolah-olah nama belakang. Yesus Kristus, begitu kan? Ya padahal seharusnya itu diterjemahkan 3-tiganya adalah jabatan. Dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Tapi mungkin saya duga ya, LAI menerjemahkan sebagai Kristus, tidak salah sih, tidak salah. Cuman jadi tidak selaras. Ya karena mungkin penerjemahnya mikir ya, kalau diterjemahkan menjadi Mesias, mungkin kita akan bingung. Ya juru selamat, Mesias, itu kan idem. Ya itu kan sama. Jadi supaya tidak bingung, ya juru selamat, Kristus, Tuhan. Padahal seharusnya juru selamat, Mesias, Tuhan. Karena juru selamat dan Mesias itu tidak persis sama. Juru selamat itu juru selamat. Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi Mesias itu mempunyai konotasi dia adalah raja keturunan Daud yang dijanjikan. Itu Mesias. Ya, sehingga di dalam perjanjian lama ya, Mesias itu terkait dengan raja keturunan Daud yang dijanjikan. Ya, sehingga saudara, kalau tadi saudara sempat bertanya, iya ngapain ya, kok mesti serepot itu ya, Yesus lahir, mesti lahir di Bethlehem. Ya saudara, mana menurut saudara lebih wajar ya, saya harus lahir di, begitu ya, VIP. Ya, kalau saya melahirkan anak harus VIP, atau kalau saya melahirkan anak harus di New York, yang mana ini? Gitu ya, saudara pasti berharap istri saudara andai kata pun meminta yang pertama ya, mungkin saudara masih bisa biaya itu. Ya, tapi kalau minta lahir mesti di New York ini repot ini. Yesus minta lahir harus di Bethlehem. Kenapa? Ya karena dia keturunan Daud. Ya dia Mesias, dia bukan hanya juru selamat. Ya dia adalah Mesias, dia adalah raja keturunan Daud yang dijanjikan itu, yang akan diurapi itu. Sehingga bukan juga karena pingin kelihatan luar biasa hebat begitu ya, tidak ya. Tapi memang karena dia adalah keturunan Daud, dia adalah Mesias, bukan hanya juru selamat, dia adalah raja, bukan hanya juru selamat, dia harus lahir di Bethlehem. Dan yang ketiga, ya kenapa kemudian Yesus dikatakan sebagai juru selamat, Mesias sekaligus Tuhan? Karena ini mau menunjukkan ya, yang lahir itu bukan cuma sekedar juru selamat.
Yang lahir bukan cuma sekedar Mesias. Yang lahir ini adalah anak Daud. Tetapi herannya, yang Daud sendiri menyebut keturunannya sebagai tuannya. Nanti di Jumat ya, PA Bu Ina Teddy, itu PA kita yang terakhir. Saudara kalau bisa datang, saudara saya percaya akan mengerti lebih dalam. Karena hari ini saya tidak mungkin menjelaskan dengan terlalu dalam. Di Mazmur pasal ke-110 ayat yang pertama, yang kemudian Yesus itu kutip. Ya, selama ini dia ditanya terus oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, oleh kaum Herodian ingin menjatuhkan dia. Yesus selalu bisa jawab. Jika terakhir dia nanya, menurutmu Mesias itu siapa? Wah, orang Farisi beda mungkin dengan kita ya. Kalau kita ditanya, Mesias sama Juru Selamat, bedanya apa? Ya meskipun sekarang saya harap kita bisa menjelaskan ya. Tapi mungkin kalau sebelumnya ya, Mesias sama Juru Selamat ya nggak ada bedanya lah. Tapi kalau orang Farisi yang ngerti PL, ya ketika ditanya ya, Mesias itu siapa? Ya mereka gampang lah. Ya keturunan Daud yang dijanjikan. Wah mereka bisa jawab. Yesus tanya, kalau begitu ya, berdasarkan Mazmur 110 ayat yang pertama, di mana Daud mengatakan, Tuhan berkata kepada Tuhanku. Ya, Lord, ya, ask to my Lord. Tuhan berkata kepada Tuhanku. Ya, di situ Daud sedang berbicara mengenai Mesias. Di situ Daud sedang berbicara mengenai keturunannya. Tapi Yesus tanya, kalau Mesias itu keturunan Daud, kenapa kok Daud menyebut keturunannya itu tuannya, Tuhannya? Gitu ya, ada di sini saudara yang memanggil anak sebagai ya tuanku, begitu ya. Tidak ada kan? Betul ya? Apalagi Daud bukan cuma sekedar papa ya, bukan cuma sekedar kakek gitu ya, bukan cuma sekedar buyut, dia raja. Ada apa raja mesti menyebut keturunannya itu sebagai tuannya? Raja itu, tuannya raja itu adalah siapa? Ya, sehingga Alkitab mencatat ya, ketika Yesus tanya pertanyaan itu, tidak ada orang Farisi bisa jawab. Ya, tidak ada orang Farisi bisa mengerti, begitu ya. Iya ya, ya kok bisa ya, Daud raja sedang menjabat sebagai raja. Ya mungkin kalau rajanya sudah, raja pada waktu itu tidak pensiun sih, mati ya. Tapi kalau hari ini misalnya saya nggak tahu sih ya, kalau Pak Jokowi ketemu dengan Wakil Presiden Gibran, kira-kira di acara resmi beliau akan panggil apa ya? Mungkin ya, beliau akan tetap panggil Wakil Presiden Gibran gitu ya. Ya karena beliau sudah turun, anaknya naik. Tapi kalau masih menjabat, ada apa memanggil anaknya sebagai presiden kalau dia masih menjabat? Ya, sehingga saudara kita hari ini yang hidup di masa perjanjian baru, kita tahu lebih baik. Begitu ya, karena pada waktu Daud mengatakan, Tuhan berbicara kepada Tuanku, Tuhan berbicara kepada Tuhanku, itu mau menunjukkan bahwa keturunannya dia itu bukan sekedar manusia. Keturunannya dia adalah manusia sejati, tetapi keturunannya dia juga adalah Tuhannya, Tuhannya Daud yang turun dari surga itu ke tengah-tengah dunia. Ya, sehingga karena yang turun ke tengah-tengah dunia ini adalah Tuhan itu sendiri, maka sangat wajar, sangat tidak berlebihan jikalau kemudian malaikat itu muncul, jikalau kemudian penghuni surga itu kemudian menyanyikan puji-pujian karena Tuhan mereka sedang turun ke tengah-tengah dunia ini. Sehingga saudara, inilah yang kita rayakan pada waktu hari Natal. Kita tidak hanya merayakan kelahiran seorang bayi, ya kita tidak hanya merayakan kelahiran seorang manusia, kita merayakan sungguh-sungguh ya kedatangan juru selamat yang bukan sekedar juru selamat, tetapi sekaligus raja. Dan kedatangan juru selamat dan raja yang bukan sekedar juru selamat dan raja, yang datang itu adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga itu kenapa? Karena Yesus adalah juru selamat, maka kita bersyukur dia datang untuk menyelamatkan kita. Kita mau mengikut dia, tetapi karena Yesus juga adalah raja, maka kita mau belajar taat kepada dia, karena dia raja. Ya maka kita bukan hanya bersyukur, tidak cukup hanya bersyukur, dia adalah raja, maka kita datang untuk mau juga taat kepada dia, karena dia Tuhan.
maka itu kita tahu, tidak cukup hanya kita taat kepada Dia, kita harus worship Him, kita harus menyembah Dia, kita harus bertelut di hadapannya, karena yang datang pada hari Natal itu adalah Juru Selamat, itu adalah Mesias, keturunan Daud, itu adalah tidak lain tidak bukan Tuhan itu sendiri. Sehingga sejauh mana? Ya di sini kita melihat itu kenapa tadi saya mengatakan penting ya. Tidak hanya kita mengamini Yesus lahir dengan sedemikian sederhana. Penting kita menyadari kenapa Yesus pada waktu lahir harus sedemikian mulia. Dan baru saudara, ketika kita mengaitkan kedua hal ini, ya kita semakin merasa luar biasa ya. Ketika Yesus mau lahir dengan sedemikian sederhana. Ayat 11-12 itu sangat kontras. Ayat 11 tadi ya, 3 sebutan besar. Dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, Mesias Tuhan. Gimana taunya Juru Selamat, Mesias Tuhan itu yang mana? Sederhana ayat 12, sangat kontras ya. Kamu akan menemukan bayi, Juru Selamat, bayi ya. Begitu ya, Mesias Tuhan, bayi ya, kontras sekali. Ya, kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lapin, tidak salah ya. Begitu ya. Ya ini Mesias, ya anak Daud loh, ya bahkan Tuhan loh, dibungkus dengan kain lampin dan ya sedang terbaring di dalam palungan. Betapa kontrasnya. Dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat, dia adalah Tuhan. Kamu akan menemukan bayi. Bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan saat ini sedang terbaring di dalam tempat makan binatang. Sehingga saudara boleh percaya ya, kenapa setelah itu ya gembala-gembala itu bergegas hanya karena yang ngomong itu malaikat. Amin ya. Jadi kalau bukan yang ngomong itu malaikat, saudara tidak ada orang bisa percaya karena memang terlalu ajaib. Bahkan dongeng pun tidak ada yang seluar biasa ini. Kok bisa ya, begitu ya, Juru Selamat, ya Mesias Tuhan. Kamu temukan, kamu akan menemukan bayi ya yang terbaring dibungkus dengan lampin dan berbaring di palungan. Tetapi inilah Tuhan kita. Ya, inilah malam Natal. Itu kenapa malam Natal itu sangat-sangat ajaib sekali. Karena bukan cuma orang biasa yang lahir di palungan, tetapi Dia yang di atas sana. Ya siapakah seperti engkau ya Tuhan, pemazmur mengatakan, yang di tempat yang paling tinggi, yang mau turun di tempat yang paling rendah. Itulah Juru Selamat kita. Ya itulah Juru Selamat kita, yang untuk menyelamatkan kita. Ya dia mau turun ke tempat yang sedemikian rendah. Itulah Juru Selamat kita, yang tidak lain tidak bukan adalah Raja kita. Yang tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bolehkah saya mengajak saudara mengambil waktu untuk boleh merenungkan sebentar. Mungkin tidak lama ya, mungkin tahun lalu saudara baru tergerak pada waktu saudara mengingat betapa sederhananya kelahiran Yesus. Tapi bolehkah hari ini saudara berdoa kepada Tuhan. Saudara mungkin juga perlu memohon ampun kepada Tuhan. Kalau kita tidak merasa kagum, kita tidak merasa begitu luar biasanya ketika Yesus dilahirkan. Bolehkah pada hari ini saya mengajak saudara kembali mengingat khususnya betapa mulianya, betapa diperlukan seorang raja, bahkan malaikat untuk menyambut kedatangan Tuhan kita. Karena yang lahir pada hari Natal adalah Dia yang adalah Juru Selamat, Dia yang adalah Raja, Dia yang adalah Tuhan. Sehingga marilah kita sungguh-sungguh merenungkannya. Dan marilah kita sungguh-sungguh berdoa, Tuhan menolong kita sehingga kita bisa memberikan respon yang benar kepada Juru Selamat kita, Raja kita, dan Tuhan kita. Mari setiap kita berdoa kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, secara khusus kita mendoakan, merenungkan kebesaran, kemuliaan akan Natal di mana Tuhan kita lahir. Mari kita berdoa pribadi lepas pribadi.
Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Yang kiranya sekali lagi ini boleh mempersiapkan hati kami ya Tuhan. Sebelum kami sungguh-sungguh menyambut hari Natal. Ya Tuhan ampunilah kami. Kalau seringkali kami mungkin tanpa sadar terpengaruh oleh dunia di mana kami tinggal. Di mana kami hanya bisa melihat kesederhanaan pada malam Natal ya Tuhan. Tapi mungkin kami merasa malu. Ya pada waktu kami mau menceritakan mengenai malaikat yang hadir, mengenai sensus yang harus dilakukan, sehingga mungkin kami sendiri ya Tuhan tidak pernah sungguh-sungguh merenungkannya. Kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini, kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama, ajar kami juga menyadari, seperti kami mensyukuri ya Tuhan, kenapa Tuhan mau lahir dengan begitu sederhana. Biarlah kami juga mau bersyukur dan lebih lagi bersyukur, karena Tuhan yang lahir dengan sedemikian sederhana, Engkau sungguh-sungguh adalah Juru Selamat, Engkau sungguh-sungguh adalah Mesias, Engkau sungguh-sungguh adalah Raja yang dijanjikan itu ya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh adalah Tuhan kami. Ajar kami melihat kebesaran-Mu, seperti kami juga boleh melihat kasih-Mu. Ajar kami melihat kuasa-Mu ya Tuhan, sama seperti kami juga boleh melihat kelembutan-Mu. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kiranya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.